Salam Syasmerta, titik temunya sastra. Hai Wi, apa kabar nih? Halo Ana, An maksudnya. I'm good, how are you? That's great. Udah ke-spill ya, it's not only An ya sekarang. That's why. Jadi nggak apa-apa kali ya kalau kita panggilnya ya udahlah, udah terlanjur juga gitu kan. Yoi, Mbak Icom skip dulu ya guys. Nah sekarang Tiwi yang jadi narsumnya, karena kayaknya di bagian kolom komentar Syasmerta tuh ada yuk semangat Mbak Tiwi untuk jadi gimana kalau sekalian kita jadiin Berel narsum nih ya. Ya Allah, oke. Nah, karena kamu udah tahu the listed questions-nya, gimana kalau langsung kamu jawab aja sih? Ya Allah, ini biasanya nanyain, sekarang ditanya, dan biasa udah tahu list question-nya apa aja, jadi kayak gak perlu ditanya lagi, ya udah cerita aja gitu. Maka, ya. Astagfirullah. Gue kan pengen juga ditanya kayak narsum yang lain, ayolah, come on. Atau sekalian gue juga ini kali ya, gimana kalau gue juga memperkenalkan kamu ya, seperti narsum-narsum yang lain gitu. Oke, warga Syasmerta, please welcome narsum kita kali ini. Tidak lagi dari Pulau Sulawesi atau Pulau Jawa, tapi sekarang kita akan beralih ke Pulau Sumatera. Bagian Indonesia Barat paling ujung. Halo, Ibu Diani. Dan saya sepertinya butuh untuk menambahkan tadi pengenalannya bahwa Tiwi yang sekarang sedang bergelut dengan sastra di Universitas Andalas. Uni Tiwi gimana? Aduh, dipanggil Uni. Udah di sana gimana kabarnya Uni? udah sayang jualan. Gak ada udah di sini Ana, gak ada udah. Siapa dong? Sis, udah lah. Yuk, skip yuk. Yuk. Oke. Mau ngebahas apa sih, Sis? Aku mau bahas sastra pariwisata kali ini kayaknya. Karena emang akhir-akhir ini sedang melakukan penelitian di bidang itu. Jadi mungkin bisa nih jadi topik untuk Syasmerta juga. Ya topik baru ya, karena sebelumnya belum ada kan ya kan yang ngobrolin tentang sastra pariwisata di Syasmerta. Mungkin kita bisa bawakan untuk episode kali ini gitu. Iya. Tentang topik ini karena seru sih sebenarnya. Gue juga baru menjamah gitu tentang topik ini. Iya. Biasanya di Syasmerta kita ngebahas tentang bacaan atau novel karya sastra dari luar ataupun Indonesia. Nah sekarang ngebahas tentang sastra pariwisata atau sastra turism ya Wi ya. Ngebahasnya objeknya menjadi folklore. Jadi mungkin relate juga dengan salah satu playlist di Nawadana, ada drama audio atau cerita rakyat gitu. Nah ternyata folklore ini yang akan dibahas oleh Tiwi ini juga sangat bisa dikaji dengan topik atau kajian sastra pariwisata ya Wi ya. Iya beneran. Itu sebenarnya seperti apa sih Sis? Atau mau di-spill dulu judul penelitiannya atau gimana gitu? Judulnya sebenarnya kita kayak masih proses ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan submit. Awalnya itu penelitiannya itu judulnya strategi branding cerita rakyat terhadap destinasi wisata di Sumatera Barat gitu. Oke. Dan untuk sekarang itu untuk kayak artikelnya itu sedang on proses, mudah-mudahan sebentar lagi akan publish. Tapi yang baru kita keluarkan itu baru artikel koran dengan judul cerita rakyat dan pariwisata Sumatera Barat. Jadi kita memang fokus di bidang sastra pariwisata yang ngebahas relasi antara folklore dengan destinasi wisata.
di Sumatera Barat khususnya gitu. Wow. Nah, kalau gue tanyain lagi kenapa ngangkat topik ini, itu ada jawaban yang lebih nggak? Ada dong. Pastilah latar belakang kita ngangkat topik ini kan pasti ada awalnya itu kalau ditanya personal gitu, karena aku kan asalnya dari provinsi tetangga gitu. Jadi biasanya orang-orang di provinsi tetangga ini kalau liburan itu pasti ke Sumatera Barat. Jadi memang dalam kacamataku, sudut pandangku itu Sumatera Barat itu adalah daerah pariwisata gitu. Jadi awal mulanya itu seperti itu. Terus tahu-tahu kemarin juga ngajar di Universitas Andalas dapat kelas bahasa Inggris kepariwisataan. Jadi pas banget nih bahas tentang pariwisata, kita dapat kelas tentang kepariwisataan, terus juga mulai menggali dari sana. Dan karena kita basicnya juga bidangnya itu adalah sastra dan mata kuliahnya adalah bahasa Inggris kepariwisataan, kita mulai mencari nih hubungan antara sastra dan pariwisata di sana untuk para mahasiswa awalnya. Jadi dari sana mulailah tergelitik gitu kan untuk penelitian. Itu secara personal ya latar belakangnya. Tapi secara formalnya latar belakangnya itu tentunya pasti kalian pernah dengar cerita rakyat Malin Kundang kan, legenda Malin Kundang. Kita sih yang nggak pernah tahu gitu ya. Rasanya aku yang bahkan bukan orang Sumatera Barat saja sudah mendengar itu dari kecil gitu. Jangankan kamu yang masih Sumatera gitu, kayaknya seluruh Indonesia tahu ya cerita itu. Nah dari sana Tuhan. Jadi cerita rakyat Malin Kundang ini itu kayak udah identik itu, dan kita pasti udah tahu semua asalnya dari Sumatera Barat. Jadi identitas Sumatera Barat itu ketika kita dengar Malin Kundang itu udah langsung ke Sumatera Barat gitu kan. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa Sumatera Barat ini punya identitas yang melekat gitu pada cerita rakyatnya, yaitu Malin Kundang. Terus seperti yang kalian tahu, mungkin juga pernah dengar, legenda Malin Kundang ini juga bisa kita lihat batunya atau perwujudan dari ceritanya itu di salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat ini, namanya Pantai Air Manis. Jadi orang-orang datang ke Sumatera Barat itu pasti pengen tahu mana sih Malin Kundang itu, bagaimana sih wujudnya, katanya ada ya batunya, pasti seperti itu. Jadi asal mulanya dari situ tuh latar belakang kita kenapa mau mengambil ini, karena udah terbranding nih Sumatera Barat dengan Malin Kundang. Orang-orang datang berwisata pasti pengen datang berwisata ke Sumatera Barat gitu, itu pasti pengennya melihat Malin Kundang. Jadi ada hubungan antara folklore dengan pariwisata di sini. Dan itu bukan satu-satunya gitu. Ada pula lagi juga mungkin yang pernah mendengar hikayat Siti Nurbaya. Itu juga tidak, pastilah orang sastra rasanya pernah mendengar hikayat Siti Nurbaya itu. Dan di sini ada juga destinasi wisata Jembatan Siti Nurbaya. Bahkan ada makamnya gitu. Iya. Dan orang-orang yang datang ke Kota Padang khususnya itu pasti kayak apa ya, destinasi wajib untuk mereka kunjungi itu adalah Jembatan Siti Nurbaya dan Pantai Air Manis ini. Jadi kayak sudah melekat sekali, dan emang masyarakat Minangkabau, masyarakat di Sumatera Barat ini memang sangat-sangat dekat gitu dengan cerita rakyatnya. Bahkan Malin Kundang saja sudah menasional gitu kan. Kayaknya udah begitu terkenal, bukan hanya karena mungkin itu kan cerita rakyat biasanya dari tradisi lisan ya. Dan para agen pelestari ya budaya di sini itu emang benar-benar fokus juga untuk mengembangkan budaya-budayanya, salah satunya di cerita rakyat. Mereka mendokumentasikan, mereka bahkan mengalihwahanakan. Jadi memang mengapa itu sangat terkenal juga mungkin salah satunya dengan itu. Dan itu justru sangat bisa berdampak
destinasi wisata di sini untuk menarik para wisatawan, karena kita punya nih monumen ya bisa dibilang, atau patung ya, atau kayak bukti nyata dari cerita tersebut yang bisa menjadi daya tarik destinasi wisata tersebut gitu. Nah dari situ awalnya, terus kita juga mulai mencari tahu nih, jadi bidang pariwisata ini bagaimana ya kira-kira. Ternyata memang kita kan di Indonesia punya 5 destinasi super prioritas namanya ya. Iya. Pernah dengar nggak itu yang kayak Danau Toba, terus di Lombok itu ada juga Borobudur gitu kan. Dan itu semua kebanyakan dari atau sebagian besar dari 5 destinasi super prioritas tersebut itu berkaitan dengan cerita rakyatan. Iya. Kayak Danau Toba, terus juga Mandalika apa ya kalau nggak salahku. Ada ceritanya juga Lombok. Itu. Iya, nah di cerita justru di situ kental banget bagaimana orang-orang ke pantai karena ada Putri Mandalika itu diceritakan latar belakangnya itu adalah pantai tersebut terjun dari tebing di pantai tersebut, begitulah. Pokoknya memang identik gitu. Jadi identik dengan cerita rakyatnya. Dan di Sumatera Barat itu ada juga, bahkan banyak kan, karena memang di sini itu banyak banget cerita rakyat yang dapat dikembangkan atau bahkan sudah melekat di destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat ini. Bukan hanya di Kota Padang saja, tapi Sumatera Barat kan besar ya. Jadi banyak wilayah-wilayah lain yang bisa kita bikinkan atau jalankan nih, atau kembangkan strategi branding cerita rakyat ini di destinasi wisata tersebut gitu. Awal mulanya kenapa kita mau meneliti ini. Oh, I see. Jadi berkembanglah. Jadi apa sih pengaruhnya cerita rakyat dengan destinasi wisata? Terus cerita rakyat apa saja nih yang sekiranya berpeluang untuk dikembangkan atau dijadikan strategi branding terhadap destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat itu. Jadi di sanalah kita mulai penelitian kita ini gitu. Oke. Bukan hanya ada cerita saja, tetapi juga ada tempatnya gitu ya. Iya, jadi ada daya tarik tersendiri. Jadi cerita rakyat itu tuh merupakan daya tarik tersendiri terhadap destinasi wisata tersebut gitu An. Iya, ceritanya dikenal, tetapi juga orang juga curious untuk pergi ke tempat itu gitu, ngecek langsung gitu ya. Ya, itu dia. Jadi setelah kita lakukan penelitian dan itu juga menjawab tuh yang kamu bilang, apa sih pengaruhnya cerita rakyat itu terhadap destinasi wisata? Ya, salah satunya adalah sebagai daya tarik destinasi wisata tersebut. Kemudian juga yaitu bagaimana perasaan orang-orang pengen tahu, pengen merasakan langsung cerita rakyat tersebut di tempatnya gitu. Kayak di latar tempat yang ada di cerita tersebut. Ya rasa penasarannya untuk melihat apakah cerita tersebut memang benar-benar nyata atau enggak. Nah perasaan-perasaan seperti itulah yang membuat mereka datang untuk mengunjungi tempat tersebut gitu. Itu kan faktor dari sastranya. Tapi bisa pula jika kita lihat lagi manfaatnya itu kepada sastra tersebut itu sungguh besar juga, karena ini bisa sebagai upaya untuk melestarikan cerita rakyat itu juga gitu. Itu tentunya menjadi media promosi. Menjadi media promosi itu kemudian akan tersebar. Dengan tersebarnya cerita rakyat tentunya itu dapat menjadi upaya melestarikan cerita rakyat tersebut, sehingga cerita rakyat tersebut akan tetap terjaga gitu, tidak akan hilang hingga nanti berkembang, karena akan terus disebarkan ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi bukan hanya tidak akan dilupakan itu ya, salah satunya itu. Dan
manfaatnya untuk di bidang pariwisatanya juga itu tentunya sebagai daya tarik tempat wisata, kemudian wisatawan banyak berkunjung dan akan nanti berdampak pada ekonomi masyarakatnya. Karena memang bidang pariwisata ini kan sangat berdampak ya sama ekonomi kreatif masyarakatnya tersebut dan pendapatan daerah. Jadi emang benar-benar akan berdampaknya ke sana gitu. Dan strategi branding ini setelah kita telusuri memang kan sudah banyak ya dikembangkan juga di Indonesia itu sendiri, kayak Tangkuban Parahu yang ada di Jawa Barat gitu. Itu juga sangat-sangat melekat ya cerita rakyatnya. Kemudian mungkin Prambanan dengan Roro Jonggrangnya, Danau Toba salah satu daerah atau salah satu destinasi wisata Super Brothers Indonesia itu juga melekat juga cerita rakyatnya. Mandalika, Lombok, pokoknya sudah begitu banyak penelitian yang membuktikan bahwa ini atau strategi branding cerita rakyat terhadap destinasi wisata ini itu berpeluang untuk dijadikan atau dikembangkan sebagai upaya mengembangkan bidang pariwisata gitu. Jadi emang benar-benar kita fokuskan ke sana. Juga di Sumatera Baratnya ini bukan hal yang baru, kayak sebelumnya aku bilang Malin Kundang dan Siti Nurbaya itu sudah berhasil juga kita katakan ya sebagai branding gitu destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Dan bahkan kita kemarin juga sudah menemukan atau bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata di sini. Kita pernah bertanya apakah strategi branding ini pernah dikembangkan gitu. Dan ternyata mereka memang pernah melakukan hal tersebut, tapi masih sebatas di Kota Padang, bukan di Provinsi Sumatera Barat. Jadi salah satunya itu juga ada di wisata pulau. Jadi destinasi wisatanya itu di Nagari 9 namanya. Di sana itu melekat cerita rakyat dengan judul Si Buko. Jadi cerita rakyat Si Buko ini melahirkan sebuah destinasi wisata. Di sana ada terdapat 5 pulau di Nagari 9. Nagari itu kayak kelurahan kalau di bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di Sumatera Barat kita nyebutnya nagarian. Oke. Jadi sangat berdampak ininya ya. Berdampak ke ekonomi masyarakat sekitar sana, berdampak bagaimana dengan objek wisatanya juga makin dikenal, dan juga cerita rakyatnya jadinya terus tumbuh juga gitu. Jadi sebagai upaya melestarikan cerita rakyat juga di sana gitu. Jadi memang sangat-sangat berdampak positif. Dan juga di Nagari 9 itu kan ada 5 pulau, dan itu emang dijadikan strategi brandingnya itu adalah cerita rakyat Si Buko ini. Dan memang menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit gitu. Setiap orang datang dan ingin wisata pulau pasti ke sana. Itu adalah pilihan pertamanya mereka gitu. Dan terbukti gitu kan. Udah 3 cerita rakyat nih yang sudah atau melekat gitu di destinasi wisata di Kota Padang. Tapi itu ternyata masih baru sebatas Kota Padangan. Di sini kita mau mengembangkan provinsi, jadi se-Sumatera Barat. Dan ternyata setelah ditelusuri gitu bagaimana destinasi-destinasi yang memiliki peluang gitu untuk dikembangkan dengan cerita rakyat ini, kita nemukan ada 5 tempat atau 5 destinasi wisata yang bisa kita kembangkan menggunakan strategi branding cerita rakyat ini gitu. Dan 5 daerah tersebut kita ambil dari 5 daerah dengan kunjungan wisatawan tertinggi di saat pandemi kemarin. Karena di saat pandemi aja mereka mau datang gitu, berarti ini sangat berpeluang nih untuk dikembangkan kan. Dan 5 kota itu atau 5 daerah tersebut itu, yang pertama itu Kota Bukit Tinggi, yang kedua itu Kabupaten 50 Kota, yang ketiga itu adalah Kabupaten Solo kalau nggak salahku, yang keempat itu Kabupaten Agam, dan yang kelima itu Kota Padang sendiri. Jadi kita ambil 5
daerah ini dan mencari apa-apa saja cerita rakyat yang melekat pada destinasi wisata yang ada di 5 daerah ini. Dan kita ketemu gitu. Di Bukit Tinggi kita ada Ngarai Sianok, di Kabupaten 50 kota itu kita ketemu Kapalo Banda Taram, nama destinasi wisatanya. Dan yang ketiga itu Kabupaten Solok ada namanya Danau Kembar, yang baru-baru ini viral juga. Aku nggak tahu sih nyampe senasional viralnya atau enggak, tapi di daerah kita di Sumatera Barat ini itu termasuk mungkin senasional sih, tapi gue nya aja yang nggak update gitu. Oh ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu sih, tapi karena mungkin ya algoritma kita bisa berbeda satu sama lain gitu kan. Jadi itu salah satunya di Kabupaten Solok ada Danau Kembar, karena emang di sana bener-bener indah sih, aku recommended banget kalau untuk ke sana. Dan ternyata ada cerita rakyatnya di sana gitu. Dan yang keempat itu Kabupaten Agam, di situ ada Danau Meninjau. Dan yang kelima itu kita ambil Kota Padang, karena sudah ada ya, kita sudah membahas Kota Padang itu bahkan ada 3 loh. Kita ambil satu yang paling legend kayaknya di Malin Kundang di Pantai Air Manis. Jadi ada 5 nanti temuannya atau rekomendasi daerah-daerah yang berpeluang nih untuk dikembangkan menggunakan strategi branding cerita rakyat ini terhadap destinasi wisatanya. Dan itu kita menganalisisnya kemarin itu pakai ada satu teori namanya Storynomics. Storynomics dari siapa sih? Robert Mackey sama Thomas Grace. Jadi mereka Grace atau Grace ya bacanya. Pokoknya mereka berdua itu menulis sebuah buku dan menciptakan sebuah teori yang disebut Storynomics. Dan ini sebenarnya bukan berfokus pada sastra pariwisata aja, karena pada umumnya mereka itu ngobrolin bahwa kegiatan ekonomi itu membutuhkan cerita dan bagaimana cerita itu berdampak atau sangat diperlukan dalam mengembangkan perekonomian. Jadi bagaimana memanfaatkan cerita untuk mendapatkan keuntungan ekonomi gitu. Itu inti dari Storynomics ini sendiri. Tapi kebanyakan penelitian-penelitian yang membahas sastra pariwisata, karena pada akhirnya pariwisata itu akan berfokus pada ekonomi ya gitu kan, peningkatan ekonomi masyarakatnya, pendapatan daerahnya gitu. Jadi sangat cocok untuk menggunakan teori ini. Apalagi kita sebagai orang sastra gitu, cerita itu sangat dekat dengan kita dan ini sangat berpeluang gitu kan untuk dikembangkan, dan menggunakan teori inilah menganalisisnya kemarin bagaimana cerita-cerita rakyat ini bisa kita bentuk sebagai cerita untuk memperoleh keuntungan ekonomi di destinasi wisata. Nah, tadi kan ada beberapa objek wisata kan yang kalian pilih kan untuk menjadi objek penelitian gitu. How you decide the object? Dari objek wisatanya dulu atau ada cerita rakyatnya dulu yang kalian dengar? Oke, yang pertama itu sebenarnya kita berangkat dari kajian pustaka. Kita mencari cerita-cerita rakyat yang memiliki atau bercerita atau berkisah tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Kemudian kayaknya ini nggak cukup nih kajian pustaka aja, dan akhirnya kita studi lapangan. Kita berangkat juga dengan kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kita dapat data dari sana, ada nih list data dari daerah-daerah yang memiliki kunjungan wisatawan tertinggi di Sumatera Barat ini. Dan dari sana kita akhirnya mengkerucutkan dan kita pilihlah 5, karena itu kita tolak ukurnya dari 5 destinasi super prioritas Indonesia. Kita mau merekomendasikan 5 destinasi super prioritas di Sumatera Barat, yang mana mungkin nanti salah satunya itu bisa menjadi ikon Sumatera Barat yang mungkin nantinya bisa jadi bahan pertimbangan untuk menjadi salah satu destinasi super prioritas Indonesia gitu kan. Itu kayak jangka panjangnya. Cuman ini kayak merekomendasikan saja melalui penelitian ini bahwa ini bisa, tapi fokus utamanya memang
bagaimana kita mengembangkan destinasi wisata menggunakan cerita rakyat yang nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut. Itu sih kalau untuk saat ini. Dan bagaimana memilih 5 itu ya dari situ tadi, dari data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tersebut. Terus juga kita pastinya melihat peluang destinasi wisata itu, dan dari sana, dari Dinas Pariwisata kita udah tahu nih peluang destinasi wisata tersebut berarti kan bagus, karena 5 destinasi dengan kunjungan wisatawan tertinggi. Kemudian kita mencari juga, mencocokkan dengan kajian pustaka kita yang di awal tadi dengan daerah-daerah tersebut. Berarti cerita-cerita rakyat dari daerah-daerah itu kita kelompokkan, oh ini dia cocok dengan destinasi wisatanya. Destinasi wisata tersebut berpeluang dan cerita rakyatnya memiliki latar tempat atau mengisahkan tentang tempat tersebut. Jadi dari sana kita mendapatkan 5 data tersebut. Dan bahkan kita pergi ke daerah wisata tersebut. Ada 2 tempat yang kita datangi dari 5 list itu, karena yang lain aku sebelumnya sudah pernah juga datang ke sana dan itu udah oke. Sampai yang 2 ini kita hanya to make sure untuk mengambil data-data yang menunjang lah untuk penelitian ini gitu. Jadi kita juga bahkan terjun ke lapangan. Jadi akhirnya terpilihlah 5 ini. Karena ya itu tadi, aku tadi udah jelasin juga kan kenapa kok 5 ya, karena kita berkaca pada 5 daerah atau destinasi wisata super prioritas Indonesia. Kita juga mau menjadikan ini rekomendasi untuk 5 daerah atau destinasi wisata super prioritas di Sumatera Barat. Begitu. Nah, another question. Tadi 5 itu menjadi the top list dari Dinas Kebudayaan ya? Ya. Apakah memang dia menjadi the top list itu karena salah satu faktornya adalah cerita rakyat yang sudah menyebar itu diyakini atau ada efek ke pengunjung destinasi wisatanya atau gimana? Nah ini dia nih, dan ternyata ada beberapa yang seperti itu, ada pula yang hanya faktor pure wisata seperti landscape atau facilities gitu ya Anya. Karena kan ketika kita berwisata itu pastinya kayak pemandangan yang kita cari gitu, atau suasana atau hal-hal yang seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang berwisata itu karena tempat itu viral gitu kan, bukan hanya karena landscape atau view-nya, tapi karena pengen tahu, penasaran gitu. Nah, Storynomics ini awalnya itu kan seperti itu. Kenapa cerita itu kita jadikan sebagai atau bisa berdampak pada ekonomi ya, karena ini sendiri dia bisa menjadi sebuah ajang promosi gitu. Nah, ajang promosi ini itu melalui cerita-cerita yang menjadi viral itu kan sebuah narasi ya. Dia bisa viral gitu. Nah, kita justru mau buat narasi-narasi itu berdasarkan cerita rakyat, bukan hanya narasi sebuah tempat wisata saja, tapi yang punya isi gitu. Karena kita di sini juga punya tujuan sebagai pelestari cerita rakyat juga gitu kan, agen pelestari cerita rakyat. Jadi penelitian ini kita harapkan bermanfaat juga ke sana. Makanya kita bisa memanuver narasi-narasi 5 destinasi ini berlandaskan cerita-cerita rakyat tersebut, karena kita sudah pernah sukses nih di Malin Kundang dan si Buko dan si Siti Nurbaya. Berarti ini bisa juga, dan kebanyakan orang-orang itu datang berkunjung ke 5 destinasi wisata itu bukan karena cerita rakyat. Iya. Makanya di sini kita adalah agen yang untuk melekatkan itu gitu. Bagaimana caranya kita melekatkan itu? Jadi mereka datang ke sana itu tidak semata-mata untuk hanya berlibur saja atau berwisata saja, tapi mereka dapat sesuatu.
Mereka dapat cerita rakyat di sana, yang mana pastilah manfaat cerita rakyat itu banyak ya, bisa jadi sarana pendidikan karakter untuk itu, dan juga bisa jadi sarana hiburan gitu kan, karena kayak fairy tale, dongeng gitu, itu kan sarana menghibur ya, legenda dan lain-lainnya, dan kembali ke esensi sastra itu juga kan menghibur. Jadi dari sana itu kita bisa memberikan pendidikan itu sendiri, dan ya memberikan jadi sarana menghibur para wisatawan ini juga, karena itu sangat berdampak. Ketika kamu berwisata, kamu pasti ingin mengalami sesuatu atau pengalaman yang unik gitu, mendapatkan pengalaman yang unik dari tempat wisata tersebut. Jadi dengan adanya cerita rakyat tersebut, kita harap itu adalah sebuah keunikan dari destinasi wisata yang membuat masyarakat tahu nih, oh ternyata ini itu punya cerita, destinasi wisata ini punya cerita rakyatnya, dan cerita rakyatnya itu seperti ini. Wah gitu kan, itu kan sesuatu yang unik, karena nggak semua destinasi wisata punya gitu. Benar. Dan dari sana justru, dan kalau kamu tanya apakah semuanya tahu nih ke sana itu berwisata karena itu, tidak jawabannya. Tapi di sini malah jadi upaya kita untuk membuat mereka berwisata karena cerita rakyat itu gitu. Makanya ini sebuah rekomendasi strategi branding, karena suatu destinasi wisata ini sudah berpeluang. Bagaimana jika kita kembangkan agar semakin berkembang, yaitu dengan cara membrandingnya dengan cerita rakyat. Dan bahkan kemarin itu kita ke lapangan itu kita ketemu sama tour and travel, itu justru mereka bahkan kayak baru tahu gitu, baru ngeh kalau ternyata oh iya juga sangat menarik gitu. Actually it will be my next question sih, kayak sepertinya ada hal yang butuh untuk dilakukan lagi. Maksudnya gini, kenapa tadi mempertanyakan kayak apakah the top list destinasi wisata yang masuk di Dinas Kebudayaan itu juga karena ada efek dari cerita rakyatnya itu atau gimana? Ternyata memang belum melekat kan ceritanya di destinasi wisata itu. Itu juga yang terjadi di kami. Itu juga yang terjadi di kami. Itu jadi kayak banyak cerita rakyat atau destinasi wisata, tetapi ya pergi saja ke sana tanpa misalnya curious dengan cerita atau apa gitu. Padahal kan banyak legenda misalnya yang melekat. Kenapa ada batu nih, misalnya kalau kamu ada batu Malin Kundang yang memang seperti wujud manusia. Iya, wujud manusia. Nah, di Sulawesi Selatan tuh juga ada wisata alam Gua Mampu namanya. Itu bahkan di dalam gua itu batunya nggak hanya satu jadinya. Itu banyak batu yang terlihat seperti manusia karena ada legendanya. Iya, karena ada legendanya. Dulu ada seorang raja yang mengutuk satu wilayah ini untuk menjadi batu dan segala macam gitu. Tapi apakah orang-orang masih mendengarkan cerita itu? Kan again ya, kalau kita ngebahas folklore kan jadinya kan banyak ya tujuannya apa ke anak-anak. Misalnya kalau kita ada misalnya cerita, kalau misalnya kita ada cerita misalnya Nenek Pakande, mungkin bagi orang itu adalah sebuah fiksi saja. Kenapa harus diceritakan ke anak-anak? Tapi malah dengan mendengarkannya ke anak-anak, ternyata kalau misalnya di saya ya, karena itu sudah dialiwahanakan, dijadikan sebuah drama audio di podcast misalnya atau di Nawadana, terus mendengarkannya ke anak kecil, itu tuh jadi kayak melekat ke dirinya. Oh, kalau maghrib nggak boleh keluar malam ya. Ada sebuah kisah yang melekat ke anak-anak. Dia tahu nilainya bahwa jangan keluar malam nih melalui cerita gitu. Dan diajarkan tentang nilai tapi tanpa merasa belajar kan gitu. Iya. Nah, itu juga. Nah, kenapa tadi menjadi the next question-nya? Kalau di Jawa kan kayak misalnya kita ke
Prambanan atau ke yang mana sih satu candi lagi. Nah itu kan tour guide-nya tahu ya cerita itu. Jadi kalau kita ke sana, orang di sana menceritakan kisah-kisahnya. Nah apakah nantinya ini akan ada, tadi sih udah ke-spill ya, akan ada ini dengan tour guide di sana atau gimana gitu? Oke. Nah, jadi setelah kita kemarin juga studi lapangan, itu sudah kita lakukan. Awalnya itu kan dari dinas pariwisata, bahkan kita ke dinas kabupatennya atau dinas kota. Dinas pariwisata Kota Bukit Tinggi, Kota Padang gitu, dan juga kabupaten, pokoknya di 5 daerah list tersebut gitu. Dan itu setelah itu kita juga ada ke bukan kerjasama sih, lebih ke ngobrol. Kalau aku bahasnya lebih ngobrol ya daripada interview. Jadi lebih ke ngobrol sama si abang-abang tour guide dan abang-abang yang punya tour and travel agent. Jadi si para pengusaha travel agent ini sendiri kita arahkan untuk dapat membuka package atau paket wisata sastra gitu. Karena kita sudah di sini kemarin itu juga proses penelitiannya sudah tahap ke sosialisasi juga. Jadi kita sudah ke travel agent dan tour guide, dan kita menemukan di sana masalahnya itu adalah travel agent itu kebanyakan emang fokus kepada viral, karena itu memang salah satu strategi marketing ya, yang sangat berdampak gitu untuk bisa menyentuh pada ini mereka, memajukan usaha mereka. Dan kita juga memperkenalkan bahwa tempat-tempat viral tersebut kita bisa bikin kok, dan itu dengan narasi cerita rakyat gitu. Dan kita arahkan mereka untuk membuat paket-paket wisata sastra tersebut. Dan kemudian mereka justru kayak tertarik. Oh iya, kalau banyak yang mendapatkan ide dari sana. Dan mudah-mudahan memang mereka dapat mengimplementasikannya nanti, karena itu yang kita harapkan gitu, karena penelitian ini pinginnya kan berdampak pada masyarakat, bahkan para travel agent ini untuk meningkatkan perekonomiannya mereka misalnya. Dan bahkan kita pergi kemarin itu di salah satu yang ada di list di Kota Bukit Tinggi itu, yaitu Ngarai Sianok. Itu kita bahkan ngobrol sama tour guide-nya, dan tour guide ini padahal sudah berlisensi dari Dinas Pariwisata. Itu mereka justru diarahkannya itu wisata sejarahan. Jadi di Ngarai Sianok ada nama destinasi wisatanya itu Ngarai Sianok, itu memiliki sebuah cerita rakyat, yaitu legenda Ngarai Sianok tersebut. Tapi ketika ngobrol sama tour guide, pas kita masuk ke destinasi wisata, di sana itu posisinya Ngarai Sianok itu destinasi wisatanya itu bersebelahan dengan Lubang Jepang. Yang mana itu adalah salah satu destinasi wisata juga gitu, dan mereka jadi kayak satu tempat bersebelahan gitu, satu pekarangan mereka. Jadi kalau kita ke Ngarai Sianok, kita pasti ke Lubang Jepang gitu loh. Nah, kita ngobrol sama tour guide-nya. Apakah tahu di sini ada legenda Ngarai Sianok? Kita awalnya dengerin apa sih yang tour guide ini ceritakan ketika kita ke Ngarai Sianok. Ternyata nggak ada menceritakan apa-apa. Tour guide ini hanya menceritakan bahwa Ngarai Sianok itu sangat-sangat ikonik, bahkan diabadikan di mata uang kita di lembar Rp1.000 pada tahun 1980 dan Rp2.000 di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah, 2022 apa 2020 gitu, 2022 deh kalau nggak salah aku. Nah, jadi se-ikonik itu. Cuman sampai di sana ngobrolnya. Akhirnya di sana kita tanyakan, jadi kalau seandainya ada wisatawan yang ke sini, itu tour guide mengarahkan atau berceritanya kemana? Oh, ternyata wisata di sana itu diarahkan ke wisata sejarah. Jadi mereka mengarahkan ke Lubang Jepang.
Yang mana yang mereka narasi yang disampaikan para tour guide ini ternyata narasi-narasi sejarah yang berkaitan dengan lubang Jepang tersebut. Sementara di situ ada 2 destinasi wisata yang bersebelahan dan sekaligus. Jika wisatawan mau ke lubang Jepang pasti ke Ngarai Sianok gitu kan. Jadi di Ngarai Sianoknya ngapain gitu kan? Nggak ada narasinya nih. Di situlah gunanya penelitian ini. Yaitu di sana juga lah kita sosialisasikan dengan para tour guide tersebut bahwa di sana itu ada yang namanya legenda Ngarai Sianok, ceritanya itu seperti ini gitu. Nah itu bisa disampaikan atau sebagai narasi yang bisa disampaikan ketika wisatawan datang berkunjung gitu. Nah, jadi sampai di sana dan kita berharap justru penelitian-penelitian ini nanti temuannya bisa bermanfaat seperti itu. Salah satunya menjadi narasi para tour guide untuk menceritakan kepada para wisatawan, yang mana sangat bermanfaat pada wisatawan seperti yang kamu bilang tadi, bahwa salah satu manfaatnya folklore itu adalah sebagai pendidikan karakter. Benar. Terutama pada anak-anak. Benar. Jadi dengan berwisata mereka mendapatkan sesuatu gitu kan, mendapatkan suatu pelajaran gitu. Jadi dan juga sebagai sarana penghibur, karena ketika mereka datang ke Ngarai Sianok mereka mendapatkan informasi, suatu cerita yang menghibur gitu. Jadi hal tersebut yang ingin ditanamkan gitu. Dan yang kedua itu sebagai media promosi. Karena ketika kita berpromosi, itu kita harus punya narasi. Narasi apa nih yang mau kita ceritakan dari promosi kita ini? Di sini kasusnya kan mempromosikan destinasi wisata. Jadi di sini bisa kita gunakan cerita rakyat itu sebagai narasi untuk mempromosikan destinasi wisata tersebut. Yang mana nanti kan dampaknya tadi kita udah sempat juga senggol gitu kan, bahwa bisa membuat orang penasaran gitu. Wah, apa nih, mana nih Ngarai Sianok yang ada di promosi yang gue denger itu gitu kan, yang dari ceritanya ini. Nah itu juga bahkan menjadi sebuah alur tersendiri Andi Storynomics. Jadi di teori ini itu memang ketika orang berkunjung, terus juga para wisatawan itu tentunya memiliki pengalaman yang unik itu karena mendengar sebuah cerita rakyat, mereka nanti akan cerita ke teman-temannya, ke orang-orang, bahkan di dunia sosial media sekarang ini mereka pasti akan membagikan pengalaman itu gitu kan di media sosial mereka, yang mana itu nanti bisa menjadi salah satu bentuk dari upaya promosi destinasi wisata. Itu yang kita harapkan, yang akan menarik kembali wisatawan lainnya untuk datang mengunjungi dan merasakan sendiri gitu pengalaman itu langsung di tempatnya. Dan akan seperti itu nanti alurnya. Itu yang kita harapkan dari penelitian ini ya. Jadi banyak ya, nyenggol banyak hal ya, manfaatnya banyak ya jadinya gitu. Bahkan sampai perekonomian. Insya Allah. Iya. Destinasi wisatanya jadi makin dikenal dan ceritanya juga makin ini ya. Ceritanya terjagalah gitu. Gue jadi ingat di sini tuh ada lokasi destinasi wisata air terjun ketemu jodoh gitu. Iya. Ya, air terjun ketemu jodoh gitu. Nah, ntar kalau kesini itu kan mitos. Ya itu ada air terjunnya sis. Jadi tahu kalau kesana ketemu jodoh, ya kan? Apa tuh namanya tuh? Ayo dong promosiin dong. Ini nih gue nanya nih. Namanya, kan kita dapat cerita namanya dari itu anak, sis, namanya itu. tersebut, namanya gitu. itu, namanya air terjun ketemu jodoh. Oh, di Sulawesi Selatan. Oh. Iya. Itu that's the power dari narasi sis. Yes. Dari cerita rakyat. Terutama kalau dalam kasus kita yang sekarang kita bahas ini kan. Dan gue juga inget tuh ada legenda The Fountain of Youth, air mancur awet muda yang ada di Florida kalau nggak salah. Itu kan juga kenapa dia melegenda ya, karena diyakini bahwa orang yang meminum air itu akan lebih awet muda katanya gitu. Jadi anyway, the last question. Yes. May you spill one of the story dari 5 listed destinasi wisata tadi?
Wah, panjang sis. Kayaknya nanti kita bakal buka aja di ada kan kamar di Nawadana yang khusus untuk menceritakan cerita rakyat gitu. Nah, kayaknya lebih enakan dibikin satu episode di sana karena bakal panjang. Atau mungkin nanti bisa baca hasil penelitian. Ketika sudah publish gitu ya, insya Allah dalam waktu dekat kita udah mau submit. Karena kita udah hampir kelar juga. Spill aja sih. Ini bisa kita jadikan spill aja. Oke, spill. Destinasi wisatanya apa, terus cerita yang tersebar di sana apa? Oke. Nah, Bukit Tinggi itu di Ngarai Sianok itu adalah awalnya berisi sebuah aliran api panas sebagai pemisah antara dua penguasa. Gitu. Tapi ternyata setelah dua penguasa itu pada endingnya salah satunya itu berhasil dikalahkan dan bertobatlah yang kalah ini. Dia mengubah aliran api itu menjadi sebuah aliran sungai yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terus juga di tepian-tepiannya itu ditumbuhi tanaman-tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat juga gitu, dan pemandangannya jadi indah. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Jadi narasi-narasinya seperti itu. Kebanyakan legenda sih kalau di kita, karena lima daerah ini sangat-sangat kaya akan legenda. Kalau di kamu tadi kebanyakannya mitos ya? Ada legenda. Kalau yang gua mamput tadi itu legenda. Oh iya, yang gua ya. Yang satunya mitos. Jadi hal-hal yang seperti itulah. Kalau mau lengkapnya sih ada juga pemaparannya, nanti kita bisa baca di artikelku atau bisa juga nanti kita bikin episode lainnya ya sis ya, untuk cerita itu gitu. Oke. Masih adakah yang butuh ditambahkan? Udah semua sih aku spill kebanyakan, dan kayak tujuan dari penelitian ini, dan ini mungkin bisa jadi salah satu luaran ya sis ya. Thank you untuk Universitas Andalas gitu. Iya. Yang jadi sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini gitu kan. Dan thank you untuk Nawadana sebagai wadah untuk menyebarluaskan temuan dari penelitian ini gitu. Iya, mari kita viralkan dan mari kita merawat cerita rakyat kita dan destinasi wisatanya. Warga Syasmerta boleh banget untuk nge-spill daerah-daerah mana dari kalian, destinasi wisata kalian yang punya cerita rakyatnya juga gitu. Boleh banget ya Wi ya? Iya boleh banget lah. Ingin tahu, bahkan kalau bisa setiap daerah itu punya 5 destinasi super prioritasnya masing-masing gitu kan. Seperti yang mau kita bikin ini kan seperti itu gitu. Dan yang mana nanti makin mengerucut pada setiap daerah punya ikon pariwisatanya masing-masing. Ya, setiap daerah punya ikonnya, setiap daerah punya cerita rakyatnya yang jadinya itu juga menjadi identitas dari daerah itu sendiri. Jadi mari merawat daerah kita masing-masing, baik dari destinasi wisatanya maupun dari cerita rakyatnya, untuk generasi-generasi kita mendatang. Thank you Wi anyway. Thank you Syasmerta, thank you Nawadana. Sudah sepertinya mudah-mudahan kita bisa menjadi agen pelestari folklore Indonesia ya sis ya, dan memajukan pariwisata Indonesia gitu. Amin. Kita bisa mengikuti apa yang ada cerita dari luar, tetapi yuk bangga juga dengan cerita-cerita yang ada dari kita gitu. Nah, jadi kalau bisa nih ya, kita ambil nih hashtagnya Menteri Pariwisata kita, yaitu Sandiaga Uno, itu hashtag di Indonesia aja. Jadi ya dengan wisata di Indonesia aja itu akan membantu sekali masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Apalagi setelah masa pandemi, dulu itu mereka di masa pandemi sangat-sangat destinasi wisata dan bidang pariwisata khususnya itu sempat mati suri bisa dibilang gitu kan. Jadi ini saatnya bangkit. Ya, mari bangkit bersama di Indonesia saja. Yuk. Oke, thank you Wi. See you di segmen Syasmerta lainnya. Thank you. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi.